Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara sekalian, puji Tuhan kita sama-sama berkumpul kembali di hari Minggu ini dan kita akan sama-sama beribadah, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari saudara, kita bersuka cita hari ini sebab kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Sama-sama puji Tuhan saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hari
dan kita sama-sama bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Serahkan, hey, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Haleluya, kita percaya sama-sama bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan kita semua akan terus dipenuhi dengan kehadirannya. Puji Tuhan saudara. Kita akan masuk lebih lagi saudara dalam pujian penyembahan bersama dengan Tuhan. Mari persiapkan hatimu lebih lagi saudara. Terlebih dahulu saya akan mengajak kita sama-sama untuk satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat campur tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kehadiran-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau ya Bapa, kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Dan biar kami diurapi terus Tuhan, diurapi semakin hari semakin serupa dengan apa yang jadi gambaran-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kira-bala-bala, shira-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, ira-bala-bala-bala sande. Haleluya. Ira-bala, sendera-bala-bala-bala, ira-bala-bala-bala. Oh, ira-bala-bala shande. Kami percaya Kau tercurah ya Roh Kudus atas setiap kami, atas setiap rumah kami. Kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Irabala shande, irabala irabala bala 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 irabala sande, irabala shira bala bala bala. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, O God. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengar pesan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Biar setiap kami boleh menerima impartasi dari kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami mau dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mujizat. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan terima kasih. Urapi kami Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, pimpin kata demi kata Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, ibadah online inilah milik-Mu. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya tempat ini. Jamah setiap kami semua. Jamah yang di rumah-rumah Tuhan, jamah semua Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang beban berat. Yang terikat Kau bebaskan, yang putus asa berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan, buat kesembuhan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di rumah saja? Saya percaya penyertaan Tuhan atas saudara sangat sempurna. Tetap hidup sehat, tetap sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker kalau saudara harus keluar rumah. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan untuk setiap kita semua. Saya akan baca dari kitab Kisah Para Rasul 1. Perikop di situ adalah Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu di ayat yang ke-6, perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Katakan, amin. Nah saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang pada murid-muridnya untuk membuktikan Dia hidup. Yang kedua dibicara soal kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan juga memulihkan keadaan murid-muridnya. Untuk apa? Mempersiapkan mereka, menguatkan iman mereka, supaya mereka tetap percaya akan janji Tuhan, percaya akan rencana Tuhan yang sangat dahsyat dan tidak pernah gagal. Sekalipun murid-murid mengalami goncangan demi goncangan, waktu mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Nah Tuhan memulihkan hati murid-murid selama 40 hari itu, mempersiapkan mereka untuk bisa menerima janji Tuhan yang luar biasa itu. Nah saudara, di sini dikatakan Tuhan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, katanya, tunggu janji Bapa, sebab kamu sudah dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi di dalam kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu, saudara, murid-murid bertanya gini pada Tuhan Yesus, dikatakan, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, murid-murid butuh Tuhan Yesus. Murid-murid tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan diangkat ke sorga, akan terangkat ke sorga. Nah, oleh sebab itu mereka berpikir, siapa yang akan tolong saya? Siapa yang akan memulihkan saya? Siapa yang akan buat mujizat yang akan menyembuhkan kalau Tuhan Yesus ke sorga?
Jadi mungkin murid-murid tanya begini, Tuhan mumpung belum naik ke sorga, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mungkin juga ini pertanyaan kita semua. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kebingungan karena pandemi corona, karena goncangan ekonomi. Saudara, kita bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan kami? Maukah Engkau memulihkan hidupku, memulihkan keuanganku, memulihkan kesehatanku? Maukah Engkau memulihkan keluargaku, rumah tanggaku? Saudara, mungkin ini juga menjadi doa, pertanyaan kita, pergumulan kita. Tuhan, tolong kami. Saudara, murid-murid bertanya hal yang sama. Dia punya kebutuhan yang sama seperti kita juga punya kebutuhan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan berkata begini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, Bapa di sorga sudah menetapkan bahwa pemulihan yang kita butuhkan, kesembuhan, keselamatan, mujizat, Bapa sudah rencanakan semuanya. Lalu, apa yang kita harus ketahui? Tuhan Yesus berkata begini, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk kita bisa mengalami pemulihan, Tuhan katakan memang betul dia naik ke sorga, tapi dia akan berikan Roh Kudusnya untuk kita. Roh Kuduslah yang akan memulihkan setiap saudara dan saya. Roh Kudus yang akan menolong kita, menguatkan kita, memulihkan kita. Dan Roh Kudus juga tinggal dalam saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Sebab tubuh saudara dan saya adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus bukan hanya memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, tapi saya percaya Roh Kudus juga yang di dalam kita akan memakai kita untuk menolong orang-orang lain. Yang setuju katakan amin. Maukah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk bisa menolong banyak orang? Biarlah melalui hidup saudara dan saya, banyak orang-orang yang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mereka mengalami tujuan hidup daripada Tuhan, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga, dikatakan ada 2 orang berpakaian putih. Saya percaya ini malaikat Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Dikatakan Yesus yang terangkat ke sorga, dia juga akan turun dengan cara yang sama. Saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid, saya percaya juga yang nanti lihat dia turun dari sorga adalah murid. Saudara dan saya adalah murid-muridnya Tuhan. Nah saudara, pesan Tuhan Yesus juga untuk murid-muridnya. Saya bacakan dari Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya percaya Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan, Tuhan katakan gini, oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kita sering dengar namanya murid, pemuritan gitu saudara ya. Saudara, apa sih yang disebut sebagai murid? Saudara, waktu saya mulai renungkan, bagaimana Tuhan kami bisa memuridkan, bagaimana caranya untuk pemuritan? Apakah kita perlu bahan-bahan pemuritan? Betul, saudara, kita pasti perlu bahan-bahan pemuritan. Tapi yang saya mulai mengerti tentang memuridkan, seorang murid itu menjadi sama dengan murid gurunya kalau dia sudah selesai. Saudara, jadi memuridkan artinya kita akan membuat orang-orang percaya menjadi sama dengan gurunya. Siapa guru kita? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-6 ayat 40 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara, menjadi murid artinya begitu kita tamat, kita akan jadi sama dengan guru kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berkata, Tuhan, saya ingin memuridkan generasi ini, saya ingin memuridkan jiwa-jiwa, artinya saudara dan saya harus berusaha hidup jadi sama seperti Yesus. Kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita bisa memuridkan orang-orang lain untuk menjadi sama dengan guru. Nah saudara yang kasih Tuhan, kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi seorang murid harus jadi sama dengan gurunya. Kita wajib sama seperti Yesus telah hidup. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya lanjutkan lagi. Apa itu murid?
Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan di sini dikatakan, kalau kita percaya pada Yesus, kita tetap pada firman Tuhan, maka kita adalah benar-benar muridnya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara masih terus baca Alkitab? Mari, jangan kasih kendor. Baca Alkitab kita sungguh-sungguh, dan biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, waktu kita mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. So, dari mana saudara dan saya tahu dan yakin bahwa hidup saudara dan saya pasti diselamatkan, pasti dipulihkan, pasti disembuhkan, diberkati? Dari mana kita bisa tahu dan yakin bahwa hidup kita pasti akan mengalami mujizat, dibebaskan dari dosa, dan dibebaskan daripada keterikatan? Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu karena kasih Tuhan Yesus. Melalui pembacaan Alkitab, melalui pembacaan firman Tuhan, dan pengalaman kita dengan Tuhan dalam hidup ini. Kita mencari Tuhan, kita berdoa, memanjatkan doa-doa kepadanya, memohon pertolongannya. Saya percaya kita akan punya pengalaman-pengalaman Tuhan, dan kita akan berkata, betul, saudara, bahwa kasih Tuhan, pengorbanan Yesus, itu menyelamatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati setiap kita semua. Yang percaya, katakan amin. Inilah kebenaran itu. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran ini membuat kita yakin bahwa hidup kita pasti diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Kebenaran ini memerdekakan kita. Waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya persoalan, mungkin kita sedang sakit, mengalami sakit, mungkin termasuk sakit karena virus corona. Saya percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita terus berdoa. Jangan menyerah, tapi terus berdoa, berharap pada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, karena waktu kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan muncul. Saya percaya iman kita akan membuat Tuhan bergerak untuk menyembuhkan kita semua. Yang percaya, katakan amin. Dari mana saudara dan saya bisa tahu dan yakin bahwa hidup saudara dan saya itu akan dipakai untuk bisa menolong orang lain? Berdoa untuk kesembuhan, memulihkan orang-orang yang butuh pertolongan. Dari mana kita bisa yakin? Saudara, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya waktu Roh Kudus dicurahkan untuk kita, Dia berikan kita kuasa. Bukan hanya kita dipulihkan, bukan hanya kita disembuhkan, bukan hanya kita mengalami mujizat, tapi saya percaya kuasa itu yang memulihkan kita, yaitu Roh Kudus memulihkan kita, akan menolong orang-orang lain untuk mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Kebenaran itu berkata, di kitab Yohanes 14 ayat 12-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah saudara, ini firman Tuhan, kebenaran yang akan membuat kita percaya, kita yakin bahwa saudara dan saya pasti akan dipakai Tuhan. Dari mana? Ya ini ayatnya.
Dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Berapa banyak daripada saudara saya yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus? Puji Tuhan. Saudara yang percaya, demikian firman Tuhan dikatakan, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab kenapa? Tuhan pergi kepada Bapa. Dia berdoa, dia minta Roh Kudus diberikan untuk saudara dan saya. Nah saudara, dan sehingga apa yang Yesus lakukan, juga kita akan lakukan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Selama di muka bumi ini, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana seorang manusia diurapi Roh Kudus berjalan secara supranatural di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sama dengan saudara dan saya. Nah saudara, tetapi Roh Kudus memenuhi dia, Roh Kudus mengurapi dia. Sehingga di Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah saudara, ini firman Tuhan. Yesus selama 3,5 tahun dia memberikan contoh kepada setiap kita semua. Bagaimana seorang manusia yang diurapi oleh Roh Kudus berjalan melakukan mujizat, kesembuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Biar melalui hidupnya banyak orang-orang diselamatkan. Sekarang tugas ini adalah tugas kita semua. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Melalui apa? Pemuritan, saudara. Nah saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus atas kamu. Saudara, waktu Roh Kudus memenuhi kita akan terima kuasa. Dan dikatakan, Roh Kudus akan nyertai kita di akhir zaman ini. Nah saudara, mari saudara ikut pemuritan. Mungkin saudara yang berkata begini, bagaimana saya bisa ikut pemuritan sedangkan gedung gereja aja kosong? Saudara, betul, gedung gereja hari-hari ini kosong. Tapi gereja bukan gedung. Gereja adalah saudara dan saya. Kita adalah gereja. Saya percaya sekarang gereja sedang menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara, oleh sebab itu saya ingin mengajak semua, ayo saudara yang belum ikut KUL, mari bergabung di KUL. Saudara bisa hubungi sekretariat gereja dan mari bersama-sama kita beribadah. Jangan jauhi persekutuan di KUL masing-masing. KUL-nya melalui apa saudara? Tentu saja melalui Zoom meeting, ada yang melalui WhatsApp, melalui Line, Google Meeting, apa saja saudara. Kita bisa bertemu saudara melalui high teknologi ini saudara. Mari saudara ikut bergabung. Saudara bisa hubungi sekretariat gereja untuk bisa bergabung dengan KUL-KUL yang ada. Saya percaya pemuritan melalui KUL ini sedang gereja kerjakan seperti tuntunan Tuhan. Gereja tidak pernah kekurangan akal karena Tuhan memberikan ide-ide kepada kita semua. Yang mau katakan amin. Ya, jangan lupa, mari bergabung di KUL. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, hal yang terakhir ini kita harus menanti-nantikan janji Bapa. Seperti di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga dan murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid selama menantikan janji Bapa? Saudara, di Kisah Rasul 1 ayat 12-14, di situ perikopnya adalah rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartimius dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan ayat 14 ini, apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Ini bicara soal doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam.
dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka menanti-nantikan selama 10 hari, mereka terus tekun menanti-nantikan janji Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka semua berkumpul di Yerusalem. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi dengan janji Bapa ini. Mereka belum pernah mengalami itu, saudara. Tapi kenapa mereka lakukan? Kenapa mereka terus tekun sehati doa bersama-sama? Saudara, saya percaya mereka sudah tidak punya lagi ambisi secara pribadi. Mereka hanya ingin melakukan apa yang Yesus inginkan, yaitu menyelesaikan amanat agung. Mereka hanya ingin melakukan apa yang Yesus minta dalam hidup mereka untuk memuridkan bangsa-bangsa. Saudara yang kasih Tuhan, mereka semua tekun sehati dalam doa bersama-sama. Mereka lakukan itu, sekalipun mereka belum melihat kenyataan yang akan terjadi. Kenapa? Karena satu, mereka percaya pada Yesus. Saya percaya kita adalah orang-orangnya juga yang percaya pada Yesus. Kita juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, mereka dalam keadaan yang tertekan. Mereka tergoncang karena mereka baru mengalami Yesus mati, baru mengalami Yesus dibangkitkan, dan gak lama kemudian Yesus naik ke surga. Mereka mengalami mereka berpikir, siapa yang akan nolong kami? Dan oleh sebab itu mereka selalu berkata, aku perlu Roh Kudus, aku perlu janji Tuhan itu. Makanya mereka terus tekun sehati dalam doa bersama-sama. Dan yang ketiga, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka haus dan lapar akan Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan. Saudara, goncangan yang mereka alami membuat mereka haus dan lapar akan Tuhan. Waktu saudara dan saya mengalami goncangan, jangan kecewa, jangan putus asa. Tapi biarlah goncangan-goncangan yang sedang kita hadapi membuat kita haus dan lapar mencari Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, saya percaya setiap kul yang ada hari-hari ini, engkau setiap hari akan berdoa selama 10 hari untuk tekun menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan janji Bapa. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya besar-besaran pada akhir zaman. Di Pentakosta yang ketiga ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi. Dia akan sanggup menerobos setiap tempat, setiap rumah, di mana gerejanya itu saudara dan saya ada di situ. Amin saudaraku. Berapa banyak daripada saudara yang rindu dan haus hari ini juga, saat ini juga ingin dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus. Kalau ada, mari kita angkat tangan kita saat ini. Mari pejamkan matamu, mari kita tundukkan kepala kita. Mari angkat pujian ini bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Inaralamo, iaralama senderemo yaramo shanda, hikarala yaramo, inanaramase. Haleluya. Iaralamasi, iaramasona yaramo shande. Haleluya. Inaralamaso, hiramasikana yaramo shando, yarala yaramo, inanaramase, niaralamasi, niaralamaso, ikanarama yaramo shande, inanaramaso, yaralamasi naramo, yaramase neremo, ikanaralama yaramase. Haleluya. Yaramasikana yaralamaso.
Haleluya, haleluya. Inanaralama yaralamasi. Haleluya. Mari saudara yang rindu, dipenuhi Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap gerejamu yang ada di rumah-rumah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan, jamah mereka. Tuhan, jamah. Tuhan, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem sampai ujung bumi. Saat ini terima Roh Kudus, terima. Hadirat Tuhan turun saat ini di rumah masing-masing. Menjamah setiap anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Penuhi setiap anak-anakmu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih, curahkan hadirat-Mu ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan, penuhi kami semua ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Hikaralabasenderema yaralabasyando. Yaralamaseneremo yaralabasyanda yaralamasi. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Mari saudara yang sudah berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Mari saat ini terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Mari mulai berbahasa roh, terima dalam nama Yesus. Ikanaralabasyanda yaralabaralabaralabaralaba. Mari kalau ada yang sakit secara fisik, mari taruh tanganmu di dadamu saat ini. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak-anakmu disembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat-berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga Tuhan, pulihkan semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga tutup bungkuskan dari Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, diberkati. Mengalami mujizat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu di rumah saja. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.